Ini bentar dulu, ini apa? Katanya ritual, gimana sih? Ayo cepetan masuk ah. Aku kalau sama cewek kayak gini aku nggak. Udah ya cepetan. Masuk. Gak usah lama-lama. Udah sini sini masuk dulu. Sini. Udah, ini kamera gak usah masuk. Ini masa kayak gini? Udah, masnya gak usah masuk, masnya di luar aja ya. Enggak. Ini gak bisa dong, kan yang mau ritual kamu. Udah, masnya di luar aja ya. Men. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Video Gus Nur Samsun ini adalah tentang misinya untuk menghentikan Mbah Wongso, seorang dukun santet ahli gendam yang suka menggait perempuan muda. Dan dukun Wongso ini juga dikenal ahli untuk pasang susuk dan buka aura. Tetapi sebelum menyaksikan kisahnya selengkapnya, marilah bersama-sama kita lantunkan sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan iringan sholawat Nabi yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah lihum satun utufi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah. Sahabat yang berbahagia, kisah ini bermula dari cerita beberapa tamu yang datang kepada Gus Nur Samsun, bahwa Mbah Wongso ini adalah bagaikan seorang pria flamboyan. Itu dikarenakan, walaupun di usianya yang sudah setengah abad, sang dukun ini ternyata masih sangat disukai oleh banyak perempuan. Dan hebatnya lagi, para perempuan yang menyukai sang dukun rata-rata berparas cantik dan berusia muda. Karena itulah tidak heran, jika dukun Wongso mempunyai istri 5. Dan usut punya usut, para perempuan-perempuan tersebut terkena pengaruh ilmu gendam dari sang dukun. Dan karena alasan itulah Gus Nur Samsun kemudian mendatangi dukun Wongso ini ke rumahnya. Gus Nur Samsun ingin membuktikan sendiri kebenaran dari cerita para tamunya tersebut. Dan untuk melancarkan misinya, Gus Nur Samsun menyamar dengan nama Daniel, yang berasal dari kota Semarang. Dan tujuan dari Gus Nur Samsun adalah berpura-pura untuk minta tolong buka aura dan pesugihan. Dan dimintai tolong Gus Nur Samsun yang demikian itu. Dukun Wongso pun dengan senang hati untuk memenuhi permintaan tolong dari Gus Nur Samsun. Tetapi untuk melakukannya, Gus Nur Samsun dimintai sejumlah uang untuk digunakan membeli beberapa ubur rampe yang akan dia gunakan sebagai alat ritualnya. Dan di saat Gus Nur Samsun dan sang dukun asik berbincang itulah tiba-tiba datang seorang perempuan muda yang langsung duduk manja di samping dukun Wongso. Dan ternyata, perempuan tersebut adalah istri sang dukun yang paling muda yang saat ini tinggal bersamanya. Gus Nur Samsun pun segera memberikan uang mahar yang diminta sang dukun untuk membeli alat ritual buka aura dan pesugihannya. Dan setelah Gus Nur Samsun memberikan uang maharnya, dukun Wongso segera minta izin untuk membeli alat ritual tersebut di pasar terdekat. Sedangkan Gus Nur Samsun diminta untuk menunggunya di rumahnya beberapa waktu. Dan ketika menunggu sang dukun itulah hal yang tak diduga Gus Nur Samsun itu kemudian terjadi. Istri sang dukun yang masih bersama Gus Nur Samsun itu berkata, bahwa sebelum melakukan ritual bersama dukun Wongso, sang perempuan tersebut mengajak Gus Nur Samsun untuk melakukan ritualnya terlebih dulu bersamanya. Dan ritual tersebut harus dilakukan berdua di dalam kamar. Gus Nur Samsun pun menjadi merasa curiga dengan ajakan dari istri dukun Wongso. Akan tetapi,
Perkataan yang disampaikan oleh sang perempuan ternyata cukup membuat Gus Nur Samsun menjadi merasa penasaran. Perempuan itu mengatakan bahwa setiap orang yang akan melakukan ritual bersama suaminya, biasanya diminta untuk melakukan ritual lebih dulu bersamanya. Dan karena mendengar perkataan yang demikian, Gus Nur Samsun pun menjadi cukup penasaran. Ritual apakah sebenarnya yang dimaksud oleh perempuan istri dari dukun Wongso itu? Lalu apakah yang akan terjadi ketika kemudian Gus Nur Samsun bersedia untuk diajak ritual bersama istri dari dukun tersebut? Dan bagaimana pula tentang misi Gus Nur Samsun untuk menghentikan sepak terjang dari sang dukun? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut selengkapnya. Video ini adalah aksi nyata dari Gus Nur Samsun. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap semoga video yang kami tayangkan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Lah kan aku butuhnya sama mbahnya. Udah ayo cepetan. Ayo. Ayo kemana? Ritual dulu Aku mau pipis dulu. Gimana sih? Pipis lagi? Ya udah. Nggak. Tadi kan udah bilang sama suami aku, langsung aja di dalam. Ayo. Udah ya cepetan. Enggak, gini loh. Takutnya suami sampai marah. Enggak marah, tadi kan udah telepon. Ya udah suruh ritual duluan, nanti kemalaman gitu. Dia masih mampir di warung. Oh. Ya udah, tapi dia ikut ya. Udah ayo cepetan lah. Ya udah, dia ikut ya. Udah ayo buruan. Ikut. Ayo. Iya, ayo. Enggak sih. Aku curiga, guys. Kamu kesini. Buruan. Udah cepetan. Ini bentar dulu, ini apa? Katanya ritual, gimana sih? Ayo cepetan masuk ah. Aku kalau sama cewek kayak gini aku nggak. Udah ayo cepetan. Masuk. Gak usah lama-lama. Udah sini masuk dulu. Sini. Udah, ini kamera gak usah masuk. ini masa kayak gini? Udah, masnya gak usah masuk, masnya di luar aja ya. Enggak. Ya gak bisa dong, kan yang mau ritual kamu. Udah, masnya di luar aja ya. Men. Sorry Gus, gak bisa Kenapa harus bantu. kunci, Mbak? Ya iyalah. Hah? Kan yang mau ritual masnya. Nah, terus ini saya mau ritual apa? Udah, Di kamar masuk nih. aja, udah duduk aja udah. Duduk ini. Iya. Udah, ini aku udah duduk. Terus ngapain? Ya dibuka dong bajunya. Aduh. Mana ada buka-bukaan baju ini? Ritual apa buka-buka baju? Kata suami aku tuh suruh buka gitu. Nah, Kan mau buka aurat. iya, tapi bukan buka baju, Iya. buka aura kok. Udah, terus. Udah buruan. Itu namanya bukan ritual, Mbak. Kamu tuh Itu kikuk-kikuk namanya. Nggak bisa aku. Udah aku bangun saja nih. Ya nggak bisa gitu lah. Hah? Ayo, sini. Udah aku nungguin suamimu aja ya. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa, harus di sini. Nggak bisa? Iya. Ya udah nggak bisa. Udah ayo. Mampus ya. Gimana Gus? Hah? Gimana kondisinya? Itu udah. Setan itu. Itu virus itu namanya. Mana ada ritual-ritual kok. Suruh buka baju, buka nih. Tatonya banyak di sini nih. Tato merah-merah. Tato merah-merah itu apa sih? Nggak tahu ya? Aduh, nggak tahu. Hah? Saya nggak tahu. Masih bocil. Iya. Lama ya Mas? Oh, ini Mbah. Oh iya. Iya, Mbah. Wah, ketemu temen tadi suruh warung tuh mampir. Malah lama jadinya ini. Maaf ya Mas ya, sebelumnya Iya, ya, Bang Musa. kelamaan. Itu sajennya, Bang Musa. Iya ini. Disiapin aja, Bang Musa. Oh, Sajennya. ini. Kita siapin ya. Oh. Jauh tuh, Bang Musa. Ya lumayan lah. Janjian sama teman. Iya, tadi ada teman yang itu suruh mampir, suruh mampir tuh. Ya sini, mampir dulu. Iya. Oh. Suruh mampir teman. Terus gimana langsung? Ya, nggak apa-apa, langsung ritual. Terus kapan mau ritual, Mbah? Ya sekarang Sekarang. Di sini atau di mana? di kamar. Oh, di kamar. Kamar mana? Kamar itu biasa. Oh, kamar situ. Ya. Ya udah, nggak apa-apa, dipersiapkan dulu, Mbah. Oh iya. Nah. Siapin dulu ya. Ya. Ini saya langsung ikut ya, Mbah? Ya, ikut dong. Gak apa-apa. Udah. Loh, istrinya tidur, Mbak. Oh, iya, capean kayaknya. Capean. Kecapean. Iya. Kenapa, Dek? Mas udah pulang. Udah, baru ada temen kok tadi. Kenapa?
Tadi aku habis diperkosa sama masnya. Siapa yang merkosa? Jangan Iya fitnah. tadi. Mana ada aku merkosa? Enggak Kok tahu. mas gimana nih? Kok bisa-bisanya mas? Enggak ada, Mbak. Anu, Mbak. Tadi katanya nyuruh. Mas Saya lebih percaya sama istri saya daripada mas. Jangan gitu mas. Siapa yang nyuruh, Mbak? Tadi masnya katanya nyuruh. Nyuruh apa? Suruh ke kamar terus suruh buka-buka segala. Nah, ini gimana ini terusnya? Lah, ini nyatanya enggak kebuka. Ya enggak tahu. Terus kebangun kan? Terus gimana nih? Kok bisa bilang saya merkosa? Mana ada saya merkosa? Ini tadi merkosa aku loh. Waduh, mas nggak bener nih mas. Enggak, Mbak. Nggak, saya lebih percaya sama istri saya. Justru gini, Mbak, gini. Tadi saya masuk itu, Ya. banyak ditelepon nggak? Enggak, saya nggak ditelepon. Aduh. Saya nggak ditelepon. Kan Sama dia istri saya. bohong. Ini nggak jelas ini istrimu ini. Terus? Tadi dia itu telepon, Ya. teleponan katanya sama sampean. Dia tuh bohong. Tapi saya nggak ditelepon. Gimana terus gini? Loh, istrimu telepon sampean. Enggak. Enggak telepon. Terus katanya istrimu, sampean itu nyuruh istrimu supaya ngajak saya ritual duluan. Enggak, Ya. Mas, dia bohong. Nah, saya lebih percaya sama istri saya daripada mas. Tadi kan Mas sampai ganteng mas. Saya percaya kalau istri saya. tadi kan sampean bilang katanya disuruh suamimu untuk ritual duluan. Enggak, aku yang diperkosa sama dia. Terus gimana ini? Mana ada perkosa-perkosa? Lihat barang wajah enggak? Tadi apaan tuh? Nyuruh aku masuk Terus sini. gimana ini? Mbak, Ya. aku tuh nggak tahu bentuknya seperti apa, barangnya tuh nggak tahu, Mbak. Tapi terus istri saya bilangnya begitu terus gimana? Gitu loh. Saya kan percaya Itu lebih percaya kok- istri saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita keluar aja. Itu ini cewek ini nggak bener nih. Cewek nggak bener nih. Saya datang ke sini baik-baik, Mbak. Iya, tapi mas sifat mas begitu sama saya, Sifat- sama istri saya. Sifat saya apa? Masih menodai istri saya. Terus gimana? Astagfirullahaladzim. Mintanya mas sudah saya mau bantu. Saya Gitu. nggak menodai, Mbak. Terus? Dia Maksudnya? bohong. Ini orang ini bener-bener ya, ini istrimu tak pukul ini. Jangan. Kalau menurut saya, jangan menurut saya istri saya. Sampean tadi bilang apa? Suamimu nyuruh masuk ke kamar ritual. Padahal dia yang bohong. Nah, tuh gimana terus? Nih, itu berantakan. Ya, Saya duduk kan di situ. ya. Nah, dia itu deketin saya ke situ. Enggak, dia yang deketin aku. Terus gimana? Saya juga nggak tahu. Saya kan beli. Terus saya pindah ke sini. Ya. Dia pindah ke sini juga, deketin aku, belem-belem aku, narik-narik tanganku. Padahal dia yang nyuruh Nah, aku. Dia itu tuh gimana? narik-narik aku. Sampean mending jujur aja deh. Ya kamu yang jujur. Saya sudah jujur. Tadi kamu bilang teleponan sama suamimu, disuruh ritual duluan untuk membuka aura, katanya yang bisa dia. Ya. Katanya Ya, dia Bang. dukun Ya, juga. Katanya dia dukun juga katanya. Tapi saya lebih percaya sama istri saya, mas. Ya iyalah, emang nggak salah Iya. kok. Istri saya kan cantik. Saya tahu kalau mas terikat sama istri saya. Itu Mana ada? loh. Istri saya kan cantik. Saya mau sama perempuan minimal itu Lamborghini 3, Mbak. Pesawat pribadi 1. Gitu. Mana ada model-model kayak gini, model-model kayak kebo kayak gini. Tapi kan cantik istri saya. Cantik gak cukup. Tidak saya Dia tuh cintai. bohong, dia tuh bohong. Cantik itu gak cukup, Mbak. Terus? Bodinya saja kayak traktor kayak gini. Apaan Tapi sih? saya suka. gitu, Bos. Budi begini ya. Sampean suka? Suka. Lah sampean nggak normal sampean. Iya, makanya saya akui ini istri saya. Lah saya kan Dia sama normal. saya. Saya nggak mau saya. Sampean bilang sama dia. Kalau sampai yang narik-narik saya nyuruh untuk masuk ke kamar, terus digembok dikunci, bener nggak? Iya. Nah, Enggak, dia bohong. Saya saksinya ini, Itu saksinya tuh. Apaan sih ikut-ikutan? Lah, orang kenyataannya gitu. Terus pintunya ditutup, saya suruh duduk. Habis saya suruh duduk, saya duduk nih. Dia tuh bohong, dia tuh bohong. Saya duduk. Katanya sebelum suami saya pulang disuruh ritual dulu daripada kelamaan nanti, kan begitu. Istri saya nggak tahu. Ya nggak mungkin lah. Nggak tahu kalau ritual itu sama istri saya. Nggak pernah. Saya ini nggak pernah ngaku itu. Nah bilangnya kayak gitu tadi kok. Enggak. Terus saya disuruh buka baju sama buka celana. Nah, itu malah nggak bener lagi tuh. Nah ini suami istrimu yang nggak benar. Gitu. Berarti emas yang menodai emas gitu loh. Nggak pernah nyuruh kamu kayak gitu. Sampai yang benar Dia sampai. yang merkosa aku loh. Nah, terus gimana? Terus Ya gimana dia ini? yang salah. Emang apanya yang sudah saya Dia pegang-pegang? nggak tahu. Orang saya nggak pegang-pegang Dia kok. kan pingsan, juga nggak tahu. Dia kan pingsan. Tadi Coba lihat cawatnya aja masih nempel. enggak. Apaan sih, gimana sih? Bodimu aja kayak traktor gitu. Nggak tahu saya. Dia tuh Terus bohong. gimana ini terusnya? Ya ini suruh jujur aja ini. Dia ini aja. Orang nggak salah kok. Terus Oh, mana mas gimana ini? Mau saya? Iya. Mau saya? Ini disuruh jujur, ini fitnah ini namanya. Ini sudah jujur, istri saya Aku sudah udah jujur. Mas, ini suami aku kamu apain? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kamu apain sih? Apanya? Yang diapain? Dia masih hidup apa udah mati? Lah, emang kenapa? Kalau ini hidup kenapa? Kalau ini mati kenapa? Ya kalau udah mati ya udah.
Maksudnya apa kalau udah mati ya udah? Ya biar aku sama kamu lah. Orang tadi kamu bilang di depan suamimu aja kayak gitu kok Ya sekarang. kan cuma bohongan. Ya kalau dia udah mati ya udah deh. Namanya seorang istri bila mana sudah berani berbohong di depan suaminya, maka bila mana dia sudah menjadi janda, dia menikah lagi, dia akan mengulangi kelakuannya. Ya enggak kalau aku udah sama kamu. Sifat yang susah disembuhkan adalah kebohongan.